Indonesia adalah negeri yang begitu luas dan kaya. Indonesia memiliki beragam suku, agama, bahasa dan budaya yang hidup saling berdampingan. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tanggung jawab bersama yang sangat penting, karena menceritakan semangat persatuan dan kesatuan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Keutuhan NKRI memastikan semua elemen masyarakat dapat hidup damai, saling menghargai perbedaan, dan bekerja sama membangun bangsa. Dengan NKRI yang kuat dan utuh, stabil nasional terjaga, serta pembangunan dapat berlangsung merata dan kedaulatan negara tetap terpilih. Oleh karena itu, mari kita rawat dan jaga keutuhan NKRI dengan penuh kesadaran. Dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi segala tantangan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Apa saja sih pentingnya menjaga keutuhan NKRI? Nah, salah satu hal yang dapat kita lakukan yaitu menjaga kerukunan di lingkungan keluarga. Keluarga, perilaku yang mencerminkan menjaga keutuhan NKRI dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Sikap yang telah disebutkan tadi harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak, agar keutuhan NKRI terus terjaga. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada bagian ini kamu akan mempelajari komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Materi ini penting untuk dipelajari sebab kamu memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pengertian komitmen seperti yang disampaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI artinya setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Komitmen ini ada di berbagai level mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga kepada setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Dari hasil sensus penduduk 2020 dapat diketahui potensi Indonesia berdasarkan jumlah, sebaran, proporsi, dan komposisi penduduk Indonesia. Betapa besar Indonesia baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sumber daya alamnya. Jika semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik, setiap rakyat akan lebih sejahtera. Dalam konteks kependudukan dikenal istilah bonus demografi. Apa yang kamu ketahui tentang istilah tersebut? Menurut Sri Muartiningsih Setio Adioetomo, 2005,
guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang ahli dalam bidang demografi. Bonus demografi terjadi ketika penduduk produktif di suatu negara lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Penduduk produktif artinya penduduk usia kerja. Agar Indonesia meraih bonus demografi yang optimal, anak-anak Indonesia perlu mendapatkan pendidikan berkualitas dan makanan bergizi. Apa yang terjadi ketika pendidikan anak-anak Indonesia dan gizi serta nutrisinya tidak terpenuhi? Dampak yang terjadi adalah sumber daya manusia atau SDM. Indonesia tidak memiliki kompetensi atau kemampuan yang baik untuk mengoptimalkan potensinya. Untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan gizi yang baik, serta dapat meraih cita-cita yang diinginkan, generasi muda saat ini perlu memiliki karakter mulia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda Indonesia dibangun agar memiliki karakter sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Menghadapi masalah kondisi SDM Indonesia yang tertinggal, maka dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di bidang pendidikan misalnya, komitmen tersebut dibuktikan oleh pemerintah dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Beberapa kebijakan lain terkait dengan pendidikan antara lain program Indonesia Pintar atau PIP, dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Kebijakan tersebut untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pendidikan. Selain kebijakan di bidang pendidikan, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah di berbagai bidang kehidupan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Hal tersebut merupakan komitmen dalam menjaga NKRI. Komitmen pemerintah ditandai oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam level komunitas masyarakat, komitmen untuk menjaga NKRI dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya dengan menjaga lingkungan sekitar. Menjaga alam dan lingkungan merupakan salah satu komitmen menjaga NKRI di level komunitas. Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan rapi. Komitmen seluruh komunitas dalam menjaga lingkungan akan berpengaruh pada kualitas kehidupan yang ada di masyarakat tersebut.